Di tengah keramaian jalan kota Purwokerto, tak membuat surut semangat laki-laki satu ini. Dengan jarak kurang lebih 8 km, beliau lalui setiap hari dengan menggunakan Vespa kesayangannya. Dari Sokaraja menuju kios yang terletak di daerah Pasar Bancar Kembar. Dia adalah Mugo Sumedi, laki-laki asal kota Gombong yang sudah hampir 31 tahun menjadi pelukis jalanan. Tahun 90. Cita-citanya bukan jadi pelukis. Ini suatu pelarian aja. Suatu pelarian. Jadi apa namanya? Kalau dulu sih pengennya cita-citanya lain. Saya di Purwokerto sudah 6 tahun. Sebelum di Purwokerto saya di Jakarta. Dari tahun 90 saya terjun di Jakarta jadi pelukis jalanan. Sampai detik ini masih di pinggir jalan. Jadi itulah dunia saya. Jadi saya pelukis jalanan, bukan pelukis gedongan. Tapi yang penting bisa makan gitu aja, nggak muluk-muluk lah. Dengan penampilan nyentrik dan lukisan yang terpampang, memberikan daya tarik tersendiri bagi para pengendara di sekitar Jalan HR Bunyamin, Purwokerto. Saya belajar di Sanggar. Saya mencicipi di Sanggar, juga di teater gitu, di Jakarta. Ya sekedar pengen tahu cara orang acting bagaimana gitu. Kita pernah, teman-teman saya juga banyak yang menjadi figuran-figuran film, banyak teman-teman saya. Salah satunya yang dekat satu kampung ya kayak itu, siapa namanya, Parto Inyong, itu tetangga itu. Itu dia dulu ya merayap dari nol, bawain tasnya kasino kemana-mana gitu. Itu teman saya. Iya, karena begini, saya itu totalitas ya. Saya totalitas dan saya itu ingin hidup dari dunia seni. Jadi saya nggak ada penghasilan lain selain seni. Makanya seorang seniman itu jangan monoton, hanya melukis foto saja. Semua apa saja yang dengan hubungannya seni kita harus bisa. Ya, gitu. Itu yang namanya total ya. Terjun ke dunia seni itu totalitas ya, nggak monoton hanya satu bidang, nggak. Semua saya belajar, makanya sampai detik ini pun saya tetap belajar. Satu, belajar, keduanya kita melihat juga zaman yang lagi ngetren gambar apa zaman sekarang. Jangan sampai kita seorang seni tidak melihat zaman, nanti ketinggalan. Saya malah banyak sekali job
bukan hanya melayani pesanan lukisan secara seperti ini, lukisan foto, tapi kita banyak juga melayani mural. Bahkan saya sampai merekrut anak-anak buah saya sampai 6-7 orang. Jadi beberapa sekolah di Purwokerto, baik SD maupun SMP, ya, itu kita kemarin ya kebanjiran job lah. Di samping harus bekerja ini juga ngatur anak-anak yang pada kerja. Jadi saya bukanya nggak full. Kios saya buka sampai jam 12, jam 1. Kita bagi tenaganya. Ada juga yang melalui online, ada dari Jakarta, dari Bandung, kemarin juga dari Batam, ya ada. Zaman sekarang itu yang penting saling percaya sama pemesan atau customer gitu. Makanya itu melihat zaman harus kita manfaatkan, zaman itu teknologinya kita manfaatkan. Jadi kita nggak, ya alhamdulillah dari lingkungan sini saja saya nggak pernah sepi, selalu ada kerjaan. Bahkan sampai bingung saya kalau orang semuanya minta cepet. Jadi tidak ada hari tanpa berkarya. Saya selalu bekerja terus gitu. Kalau hitam putih bisa 2. Kalau hitam putih. Kalau berwarna ya 1 hari paling 1. Ya. Selebihnya waktunya untuk berkarya yang lain. Soalnya sekarang usia saya yang sudah 60 tahun ini, fisiknya udah nggak seperti dulu. Kalau dulu saya sanggup 5 1 hari. Lukisan Pak Mugo pun biasa dibanderol dengan kisaran harga Rp200.000 hingga Rp500.000. Karya beliau pun tak hanya dipesan oleh orang Purwokerto saja, tetapi juga luar kota, bahkan hingga luar Jawa sekalipun. Yang berkesan itu lukisan wajah ya, khususnya ya. Saya pernah diperintah gambar Nyi Reneng Ngurah Rai, seorang seniman Bali yang menciptakan tari pendet itu namanya itu. Itu orang udah tua, mukanya udah keriput-keriputnya udah luar biasa. Itu saya diperintah sama orang itu, orang Australia. Tapi ada temannya yang bisa bahasa Indonesia. Bisa nggak gambar ini ya, gitu ya. Seperti ini, bisa, saya bilang gitu. Sanggup? Lah, kita nggak bicara tentang harganya ya. Begitu udah selesai, dia bengong. Karena apa? Geber-gebernya ini nih bisa persis kayak aslinya gitu. Jadi kayak tembus kayak ada darahnya gitu. Itu saya bikin detail sekali. Bahkan potretnya masih ada di dalam. Nah itu rasa bangga dan senang, puas yang pesan ya. Dia sampai beli figura yang begitu mahal. Jadi dihargai karya saya. Mau dia bayar sama saya cuma 200.000 pada waktu itu tahun 90 berapa lah ya, belum 2000. Dia figuranya aja harganya sampai 300-an. Berarti kan menghargai banget sama karya kita. Figuranya yang keren banget, soalnya apa, dibawa ke luar negeri. Nah itu aja yang berkesan bagi saya. Soalnya apa, orangnya itu sampai nggak bisa ngomong gitu. Kalau ini kayak gini saya anggap lukisan jajan kayak gini.
Kalau saya bikin satu karya sampai 2 hari, ini kan setengah hari ya satu wajah. Kalau saya bikin satu wajah satu hari, itu detailnya bukan main. Halusnya luar biasa. Sampai orang itu bisa bingung membedakan ini lukisan apa bukan. Nah, itu loh, sampai segitunya. Nah, karena kita melayaninya pekarya itu sesuai dengan harganya. Kalau dia berani mahal, ya kita ngarapnya juga kan nggak main-main gitu. Bukan lukisan kodian ya istilahnya gitu. Harus yang benar-benar bagus ya. Karena itu kalau dibawa ke luar negeri kan menyangkut negara. Itu kan bikin mana negara Indonesia kok gambarnya begitu. Nah, kita harus bisa mengangkat gitu loh. Negara kita otomatis ke situ, ke bawah. Bangsa kita, negara kita ke bawah. Karyanya bagus ya di alam kan gitu. Wah, hebat ya orang Indonesia. Nah, gitu. Hanya dengan bermodal mata pencarian menjadi pelukis jalanan, Pamugo berhasil menyekolahkan ketiga anaknya hingga lulus sarjana. Iya, target saya nggak muluk-muluk. Saya nggak pengen punya rumah mewah. Yang penting anak saya bisa makan dan bisa belajar. Saya punya target bisa nyekolahin anak sampai SMA atau STM. Tapi Tuhan memberi kelebihan kepada saya. Anak saya bisa kuliah semua. Walaupun dia istilahnya ada yang dapat beasiswa, ada yang bayar sendiri. Tetap peran orang tua itu kan penting. Artinya harus dengan kepintaran. Kamu besok saya cariin kerja di Jakarta, udah bekerja, kamu tabung hasilnya. Makan bapak masih bisa ngempanin. Setahun kemudian udah punya celengan masuk kuliah di Jakarta sambil bekerja. Siang bekerja, terus sore malam kuliah sampai jam 10 malam. Nah itu apa? Hidup di kota besar harus seperti itu. Harus gigih. Jangan malas-malasan. Melakukan kota besar itu bukan pakai otot, tapi pakai ilmu. Gitu. Alhamdulillah sudah selesai semua. Itu harta saya yang tidak bisa kita ukur dengan materi. Jadi makanya begitu saya wisuda di gedung Convention Center Jakarta, kan kuliah di Jakarta 2 orang di Jakarta sambil bekerja. Nah itu saya terharu ya, bangga.